Jadi dia merencanakan, dia nggak lihat nih kalau kita bisa menang nih pemain. Sih, jadi saya udah dapat nih. Oke, diagonal nih. Jadi pemain satu udah menang ya guys. Oke, so ini adalah Thick Cage. Gua interesting dengan Rubik ini. Jadi gua nggak tahu ini. Tapi kalau dilihat dari gambarnya, kayaknya dia kerangkanya kita lepas-lepas ya. Cuman kita lihat aja. Jadi gua mau nge-review Rubik kali ini. Dia ada di Mr. DIY punya Thick Cage ini. Nggak tahu deh. Kalau di Indomaret kayaknya juga nggak ada. Jadi kalau teman-teman mau, datang aja ke Mr. DIY. Oke? Oke, jadi kita akan unboxing, kemudian kita akan coba review. So, ini bentukannya. Dia warna kuning di sini, biru, kemudian kebalik semua ya. Ini kita pelajarin dulu. Oke. Ini punya huruf cross di sini. Ini merah semua. Oh, dia hijau sama oranye di sini. Oke, hijau sama oranye di sini. Ini merah. Kemudian ini biru sama kuning. So, caranya main sekarang gimana? Coba ini ada petunjuknya. Jadi ini sebenarnya adalah multiple player battle. Jadi pemainnya bukan cuma satu orang, harusnya 2 orang atau sampai 4 orang ya. Cara mainnya gimana? Dia tuh ini bisa dilepas. Oke. Jadi ini bisa dilepas. Yang bawah ini juga bisa dilepas. Ini kalau oke, dia lepas semua ya guys ya. Ini juga bisa dilepas nih. Oke, ngerti? Oh, ini covernya. Ini bisa diputar-putar nih sini, oke. First layer, second layer, third layer. Oke, itu bisa diputar ya. Tapi dia nggak bisa diputar ke sana ya guys ya. Dia cuman satu arah aja nih putarnya. Nggak, maksudnya yang sini aja ya, nggak bisa di kesanain. Jadi ada 2 player game, ada main 2 orang, ada main 3 orang, ada main 4 orang. Oke. Jadi kalau main 2 orang gimana? Jadi kalau pemainan 3, jadi kan ini ada warna, ada 6 warna ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 warna. Kalau mainnya 2 player, masing-masing itu dia pilih 3 warna. Oke, jadi totali 6. Kalau pemainnya 3 player, itu masing-masing akan pilih 2 warna. Oke. Kalau 4 player, dia akan pilih 1 warna, sedangkan 2 warna lainnya dari warna cube ini itu dikesampingkan. Kemudian rule pertama dari permainan ini yang kita perlu lakuin adalah ini kali ya. Ini rangkanya ini kita sisihkan dulu. Kemudian ini begini guys. Oke, nah ini adalah catch-nya ya. Nah, kemudian masing-masing pemain itu memilih 3 warna. Oke. Anggap pemain yang di sebelah kiri ini, dia pilih warna apa ya? Warna hijau, merah, sama putih deh. Oke. Berarti semua hijau harus taruhnya di sini, semua merah di situ, kemudian semua putih. Oke, berarti sisanya itu adalah player kedua. Jadi masing-masing itu punya 4 ya. Oke, nah ini dia punya warna seperti ini ya. Jadi ini jumlahnya kalau di total itu 24 piece. Menang kalau, jadi kondisi menangnya dari permainan ini begini ya. Ini kan same side. Jadi sisi yang sama, ya kan? Sini kalau dilihat dari sana sisi yang sama. Gini aja. Nanti yang dari sana lihat sisi yang sini, ya kan, sama gitu kan. Pokoknya sisi yang sama lah, mau dilihat dari sana, kanan, kiri, atas, bawah, terserah. Pokoknya sisi yang sama. Ini horizontal. Atau dia menang ketika dia buat seperti ini. Horizontal begini. Satu aja nih, satu warna aja. Oke, itu dia udah menang. Atau kemudian dia buat begini, horizontal nih. Jadi, diagonal. Jadi, nah ini kan pemain lawan nih, diagonal begini dia udah menang. Nah ini nih yang agak susah. Jadi saya belum pernah main ini sebelumnya. Saya cuma bingung nih, kapan saya mesti nge-twist, kapan mesti nge-flip gitu loh. Oke, jadi saya ulangin lagi ya. Jadi ini tuh kan terdiri dari 2 pintu ya. Jadi pintu yang bawah sama pintu yang atas. Jadi kita tuh pintu yang bawah itu tetap, pintu yang atas ini tuh yang dibuka nanti. Oke, jadi waktu permainan pintu yang atas ini yang dibuka dulu. Kemudian salah satu pemain itu
dia masukin yang pertama ini, misalnya begini ya. Nah, kemudian kita akan bahas lagi yang masalah tadi yang untuk flip sama untuk twist ya. Jadi nge-twist itu cuman bisa begini doang ya, satu arah begini. Oke, atau ke arah lain. Oke, dari sini ke sana. Dah, itu twist ya. Terus nge-flip itu, jadi setiap kali misalnya udah masukin ya, misalnya setiap kali ini masukin, atau pemain lain masukin, maka ini ditutup ya. Oke, jadi ditutup begini, kemudian baru boleh yang misalnya pemain lainnya itu kan dia boleh pilih mau ngeflip atau mau masukin gubus. Kalau mau masukin gubus dia ambil dulu, kemudian dia taruh nih, begini ya. Tapi kalau enggak, maka dia tutup lagi, kemudian dia tinggal di flip, di apa sih? Di flip, diginiin, oke? Begini. Oke, gini. Nah, kemudian setelah pemain ini itu mengubah seperti ini, maka si pemain yang pertama ini dia nggak boleh langsung begini juga ngeflip lagi. Itu nggak boleh. Itu jadi flipnya itu nggak boleh di apa ya namanya dibalikin sama pemain berikutnya gitu. Dan nanti ketika misalnya pemain berikutnya akan taruh ini lagi, kemudian dia lagi, kemudian ditutup ya, ditutup. Setiap kali permainan ditutup, dia mau nge-twist lagi, mau nge-flip itu boleh, ya kan? Mau nge-flip boleh. Nah, tapi ini nggak boleh langsung nge-flip juga gitu. Dah, itu konsepnya intinya seperti itu ya. Twist itu boleh dilakuin kapan aja, nge-flip juga boleh dilakuin kapan aja waktu permainan ya. Tapi yang nggak boleh dilakuin, yang nanti kalau misalnya ininya udah habis ya, cube-nya udah habis, itu pemain tuh boleh pilih antara mau ditwist satu kali atau dia mau ngeflip ya. Nah, kalau misalnya nggak ada yang kemenangan tadi nggak ada ya, misalnya diagonal atau yang vertikal atau yang horizontal itu nggak ada yang menang, maka permainan dinyatakan draw. Oke, jadi kita akan mulai aja. Jadi ini versi 2 orang ya. Saya akan mulai dari sini, masukinnya sini. Oke. Kemudian saya akan taruh ini sini. Jadi sebenarnya ditutup ya, tapi karena ini sebenarnya langsung ditutup, cuman karena ini belum ada yang mau ngeflip, jadi saya buka aja. Jadi pada intinya permainan ini tuh harus sebenarnya gini ya guys ya. Kalau dia mau begini ya, kalau saya taruh sini, maka kalau saya taruh putihnya di sini, 2 kali aja saya udah menang yang pemain sini. Yang sini juga gitu, tapi karena kalah cepet nih, jadi mau nggak mau ini permainan tuh kayak tic-tac-toe ya. Jadi harus ngeblok permainan lawan gitu ya. Jadi misalnya ini udah ambil di sini, maka dia mau nggak mau itu mesti ngeblok sama warna lain nih. Diblok gitu ya. Nah, pemain pertama ini dia boleh langsung begini. Oke. Nah, begini kan dia horizontal bisa dapet nih. Wah, tapi susah juga ya. Yang pemain kedua ini harus ngeblok lagi nih. Tapi ngebloknya tuh nggak boleh sembarangan ya guys ya. Jadi kalau begini ini kan berarti pemain kedua ini mau buat supaya ini horizontal. Karena vertikal udah nggak mungkin ini. Biru ini udah nggak mungkin vertikal. Jadi mau nggak mau biru itu harus horizontal. Tapi dia ini kalau satu kali yang pemain satu ini udah menang nih gitu. Nah, kita kan nggak mau buat supaya pemain satu menang, maka kita harus blok sama ini nih. Oke. Wah, jadi kalau begini gimana guys? Kalau begini berarti ada 2 kemungkinan ya. Yang pemain 2 ini masih bisa jadi, ini juga bisa jadi. Nah, sekarang yang putih udah nggak bisa jadi. Yang putih bisa jadi sih, tapi harus cuman bisa jadinya horizontal. Nah, vertikal. Nah, kalau teman-teman kira-kira ya kan mau tetap hajar pakai putih atau yang lain. Tapi ingat ya, jadi kalau misalnya saya hajar nih 2 nih, 1 kan bisa diblok lagi nih di sini. Kalau putih diblok, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Tapi dia nggak akan jadi-jadi nih. Gitu. Tapi kalau saya mau berpikir saya mau kembangin dulu lah yang lain, nah itu bisa jadi gitu. Putihnya saya taruh sini, dia kan pasti ngeblok sini. Cuman dia ngeblok sini pakai apa? Ya kan? Kalau sebenarnya pakai salah satu ini dia bisa juga karena kan dia punya 2 nih, ya kan? Masih bisa lah.
Ini nanti untuk ngeblok, ini untuk ngeblok, ini masih bisa jadi nih horizontal. Oke. Jadi kita coba bikin yang lain aja ya. Jadi kita taruh aja yang merah nih. Sorry, tak putar dulu supaya teman-teman lihat. Oke, nah sekarang biru. Nah sekarang dia oke, si pemain satu itu buat yang lain ya, kayak udah nyerah di sini. Maka pemain 2 kita hajar aja nih biru nih. Oke, satu lagi udah menang nih. Nah kemudian si pemain satu harus strategi nih, gimana nih ya kan? Kan kalau nggak diblok, oke, ini kan 2 nih, bisa kuning nih, bisa biru, tapi biru harus diblok nih. Kalau saya taruh merah di sini, wah bahaya nih. Tapi ngebloknya pakai apa gitu. Nah, kalau kita lihat nih, yang putih ini kan udah diblok, ini udah nggak bisa dipakai lagi nih putih. Kita akan pakai 2 putih itu cuma untuk ngeblok aja, karena kan harus jadi satu. Nih udah ditutup nih sama si biru, nggak bisa, otomatis ya kita udah nggak bisa dipakai nih. Oke. Nah sekarang pemain kedua mikir gitu, oke, waduh biru ini juga udah nggak bisa dipakai, ini untuk ngeblok nih. Nah sekarang pakai apa nih? Kayak misalnya begini nih. Nah, oke. Dari sisi sini cuman ini yang akan jadi, dari sisi, wah ini akan jadi satu nih. Nah kemudian kita mesti mikir ya, kita mesti blok lagi nih. Karena kalau nggak diblok nggak bisa nih. Jadi mau nggak mau di blok pakai ini, pemain kedua ngeblok. Oke. Kemudian yang pemain ini boleh nge-twist. Tapi kalau kayaknya nggak ada yang bisa di-twist deh dari sini. Saya mau buat baru ya. Di sini pun ya. Waduh, susah juga sebenarnya. Oke, kemudian pemain satu dia akan berpikir, oke lah kita hajar aja nih sini nih. Pemain satu ini nanti berpikir dia mau sini dulu lah, cara aman ya. Nanti saya bisa jadiin 2 di sini atau 2 di sini, gitu ya. Tergantung yang diblok yang mana nih. Mau diblok di sini atau di sini. Kalau mau diblok sini, maka saya akan bisa hajar di sini. Nah, ini desperado banget nih pemain 2 nih. Ini cuman bisa untuk ngeblok nih. Jadi pemain 2 itu akan melihat keadaan dulu, yang mana yang mau di ini. Nah tapi ini nih pemain satu harus memperhitungkan nih, pemain 2 udah kuning nih, maka mau nggak mau mesti diblok pakai hijau dong ya nggak? Pemain 2 itu mau nge-twist yang ini, nge-twist ke situ dengan cara begini. Oke, kosong kan. Wah, ini udah menang nih guys. Kita harus berpikir kalau nge-twist itu sama lah kayak nge-flip ya, harusnya. Jadi kalau dia itu udah begini, oke, maka dia udah nggak boleh dibalikin lagi nih sama player 1. Maka ya derita player 1. Player 1 kan mesti kalah ya guys ya. Karena ketika nanti misalnya nih player 1 dia akan misalnya dia udah kaget nih, dia nggak bisa lagi nih. Misalnya taruh begini ya, maka player 2 udah menang nih. Maka pemenangnya ada player 2 karena dia udah bisa bikin yang ini horizontal. Oke. Atau kemudian begini. Jadi ini menarik. Menariknya adalah wait ya. Ini agak susah nih dilepasnya. Oke, begini. Jadi kan tadi udah di flip balik, maka tutup aja nih. Jadi gini guys, jadi ini tadi kan udah di twist yang sini. Player 2 itu boleh nge-twist, tapi nggak boleh nge-twist yang sini lagi, gitu loh. Jadi bisa jadi begitu ya. Jadi mau di twist yang bawahnya sini juga boleh nih. Nah, begini, nge-twist. Jadi pemain 2 itu udah nge-twist yang bawah, menghasilkan bahwa pemain 2 itu hilang ya. Jadi udah nggak bisa lagi. Nah sekarang giliran pemain 2 nih, dia mau masukin apa nih? Biru udah nggak bisa, kuning nggak bisa, itu juga merah udah nggak bisa, oranye udah nggak bisa. Maka player 2 itu memutuskan untuk ngeflip. Oke, nah dia udah di flip nih. Oke, melihat dari
flip-flipannya, apakah ada yang bisa dibentuk dari sini? Pemain 2 bisa nih, sini. Tapi ini nanti diblok lagi guys. Pemain 2 masukin sini, maka pemain ini yang hijau kita lihat ya. Karena dia mau bentuk itu, maka begini. Kemudian yang saya lakuin, pemain 2 lakuin adalah nge-twist. Oke. Pemain 1 boleh nge-twist. Kalau ikut permainannya tadi ya guys, dia boleh nge-twist tapi bukan yang ini gitu. Oke, nge-twist ya, pemain 1 ya. Nah sekarang pemain 2 nih. Oke, pemain 2. Pemain 2. Wah, kita hajar aja di sini nih. Hajar di sini pemain 2. Jadi pemain 1 udah nggak bisa nih buat. Nah, karena dia pemain 1, dia melihat ini merah juga udah nggak bisa diapa-apain ya. Maka dia hajar aja nih merah, kita blok ini. Oke. Ini tinggal giliran sini. Cuman dia udah nggak bisa nih. Dia nggak bisa. Kemudian ini anggap aja begini. Kemudian begini. Ini udah nggak bisa ya. Ini nggak bisa guys. Kalau pun saya taruh di sini tadi, saya taruh di sini tuh ini nggak kebentuk ya, karena harus di sisi yang sama. Kalau sisi yang berbeda gini nggak bisa. Oke. Nah kalau misalnya satu sisi ini udah habis nih ya. Terus sisi yang lain itu dia ngeflip nih. Oke. Dia nge-twist misalnya. Oke. Begitu di twist, maka sisi yang sini, pemain yang kedua ini, salah satunya dia boleh nge-twist atau dia boleh ngeflip. Maka kalau dia udah habis ya cube-nya ya, maka dia ngeflip nih. Oke, ngeflip. Di flip ini dilihat ya, apakah ada yang jadi nggak warna dia tadi. Ternyata nggak ada yang jadi juga ya. Udah di flip, nggak ada yang jadi, nggak ada yang diagonal, nggak ada yang horizontal, ataupun yang vertikal. Maka ya sudah, permainan udah berakhir, maka draw. Oke, itu kalau permainan 2 orang. Oke, jadi kita akan mulai dengan permainan 3 orang ya. Jadi ini player 1, 2, 3. Oke, mulai dari sini. Terus ke sebelah kiri ya. Ini saya akan cara cepat ya guys ya. Jadi teman-teman silahkan berpikir sendiri. Saya tuh lebih mending kalau mau menang ya, kita ambil cara yang diagonal kayak gini. Kemungkinan menangnya itu kemungkinan besar ya, daripada yang horizontal begini atau vertikal. Karena kalau vertikal atau horizontal itu udah ketahuan lawannya. Tapi kalau seandainya misalnya lawan itu mau buat di sini gitu ya, nanti kita horizontal begini bisa. Atau kita diemin aja nih, biar masing-masing lawan berpikir sendiri. Dan kemudian kita akan ambil kemenangan dari ngeflip gitu. Tapi kita lihat ya, apakah saya cukup awas dalam permainan ini gitu. Saya akan sebar nih warnanya. Maka dia juga akan sebar warna pasti. Logikanya sih begitu ya. Supaya nggak ketahuan juga gitu. Mau diagonal berarti harus di tengah nih. Ini kan udah tengah, makanya harus di sini. Kayak ini ya, nggak ada rumusannya sih. Jadi kayak mungkin akan banyak yang untung-untungan gitu ya. Cuman maksud saya gini, saya taruh di sini nih, di layer yang berbeda gitu. Kalau bisa ditaruh di layer yang berbeda begini. Karena kemungkinan kalau kita ngeflip, layer inilah yang kena gitu loh. Kayak misalnya ini nih, ya kan, kita tutupin nih kuning. Oke, balik lagi ke sini. Kalau putih udah di sini, maka saya harus taruh putih itu at least mungkin di atas kali ya. Taruh di sini nggak apa-apa. Oke. Dia juga, wah nggak ada yang berani nih naruhnya. Taruh di sini. Nah, saya akan taruh di sini nih. Ini kalau saya taruh di sini, saya bisa flip yang, saya bisa twist yang ini ya. Saya twist yang itu. Tapi tunggu dulu guys. Sabar dulu, apakah orang lain itu sadar apa enggak. Nah ini dia. Jadi dia merencanakan, dia nggak lihat nih kalau kita bisa menang nih pemain. Jadi saya udah dapat nih.
Oke, diagonal nih. Jadi pemain satu udah menang ya guys ya. Kalau pemain satu udah menang, ya udah. Tinggal giliran dua pemain ini. Oke. Wah, ini dia. Saya jangan sampai kena lagi nih. Ah, ini dia. Hampir dia menang guys. Tapi yang nggak disadari, wait. Oke, yang ini dia nge-twist ya guys. Menang guys. Dia menang nih. Pemain ini, pemain satu menang karena di twist saja udah dapat nih. Jadi yang kalah pemain dua ya. Oke, itu permainan cepat 3 ya. Nah, sekarang kita akan pakai 4 pemain. Oke, jadi di permainan 4 player ini saya main nih sekarang. Sekarang kita bener-bener ya guys ya. Ini saya coba nggak mikir ya. Pasti masing-masing orang itu kalau awal-awal tuh pengennya punya ini sendiri gitu. Kalau saya pasti begini guys. Yang ini sebenarnya ya, kalau mau bilang ya, yang ini tuh bisa dia sendiri, dia membuat dianya menang, oke, tapi nanti diblok sama ini, ya kan? Dia masih punya 2, gitu. Jadi let's say ya, ini kalau permainan 4 orang ini pasti ya, di ronde ke ini tuh pasti ada yang udah menang gitu, pasti. Let's say, oke, nggak peduli lah. Oh, waduh, ini guys, ini udah kalah nih pasti. Begitu diblok kalah, makanya pemain pertama itu belum tentu menang ya. Tapi ini belum tentu juga nih. Nanti bisa juga diblok. Tergantung nih pemain 2. Wah, ini ngeblok lagi nih sini. Misalnya, oke. Kemudian tinggal saya nih. Saya nggak mau nih yang biru menang nih. Karena yang biru tinggal itu kan ya. Saya blok nih si biru. Tinggal putih ini ya, putih. I see. Putih itu taruh sini aja nih. Nanti saya kasih tahu. Tapi saya ngelihat nih, loh ini kenapa nih ya? Putih ada 2 di sini. Oke, saya taruh aja nih. Udah nggak menang nih. Nah sekarang biru. Apakah bisa menang? Waduh, biru udah nggak bisa juga guys. Mau ditaruh dimanapun kayaknya udah nggak bisa. Tapi bisa nih. Kalau bisa lihat ya, ini nanti tak kasih 1. Nah ini merah ini saya bisa menang nggak ya? Kalau taruh sini, taruh tengah lah. Taruh tengah ini dia udah habis kan ya? Udah habis, biarin dulu ya. Kita lihat strategi putih nih. Waduh, putihnya udah nggak bisa nih. Taruh mana ya? Wah, ngeblok biru nih, nggak bisa nih, nggak bisa mikir udah. Si putih udah nggak bisa mikir. Udah kita blok aja lah biru, oke. Tinggal kuning nih, kuning juga. Ini tuh udah acak banget ya. Oke lah, akhirnya kuning memutuskan untuk di itu aja deh, di flip aja. Kira-kira ada yang dapat nggak? Waduh, nggak bisa. Biru mutusin untuk twist aja nih, guys. Hampir. Waduh. Jadi gini ya guys ya. Jadi di twist saya tuh udah nggak punya ya, udah nggak punya ini, udah nggak punya cube. Tapi belum tentu saya yang kalah. Lihat, dia tadi nge-twist, saya menang nih langsung. Jadi sebelum ini tuh habis gitu kan. Nanti kalau udah habis, salah satu boleh nge-twist, satu boleh nge-flip. Kalau saya udah misalnya nge-flip, nggak ada terjadi apa-apa. Dia nge-twist, ya misalnya udah habis ya. Dia nge-twist, nggak terjadi apa-apa. Dia nge-twist lagi, nggak terjadi apa-apa. Dia nge-flip, nggak terjadi apa-apa juga. Ya sudah, berarti semuanya kalah, nggak ada yang menang. Nah kalau ini tadi, dia udah begitu saya twist, makanya udah langsung saya yang menang. Gitu. Jadi ini adalah indahnya tickets ya. Seru juga ya guys ya. Apalagi kalau dimainin sama banyak orang ya, jadi 4 orang ya guys ya. Jadi seru banget ini permainan ternyata. Tapi pertama-tama memang agak susah karena ini pertama kali ya. Pertama kali saya main permainan ini. Dan ini juga pakai bahasa Inggris nih guys.
Jadi sampai ketemu. Jangan lupa untuk subscribe, like sama komen. Thank you and